Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, perkenalkan, nama saya Ahmad Rabjan Abdullah bersama Tia Rahmawati Laima. Kami akan mempresentasikan materi kami yaitu motivasi kelompok. Baik, motivasi adalah suatu kondisi atau keadaan yang mendorong, merangsang atau menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu atau kegiatan yang dilakukannya sehingga ia mencapai tujuannya. Istilah motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri individu. Secara etimologi, motivasi berasal dari bahasa Latin, yaitu movere, yang berarti dorongan atau daya penggerak. Pentingnya motivasi dalam kelompok, yaitu yang pertama mengarahkan atau menggerakkan individu dalam kelompok atau suatu organisasi untuk mau bekerja adalah suatu keahlian dan kemampuan dalam memotivasi kelompok atau organisasi tersebut. Yang kedua, motivasi ini dapat juga dikatakan sebagai energi untuk membangkitkan dorongan dan upaya dalam diri individu untuk mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam upaya mencapai tujuan. Ada dua sumber motivasi. Yang pertama motivasi internal, yaitu motivasi dari dalam diri, dari perasaan dan pikiran sendiri, yaitu yang tidak perlu adanya rangsangan dari luar. Orang yang memiliki motivasi internal akan memandang dirinya secara positif. Yang kedua, motivasi eksternal, yaitu motivasi dari luar atau mendapatkan rangsangan dari luar. Sebagai contoh, seorang anak mendapat dukungan dari orang tuanya atau gurunya, maka ia akan termotivasi untuk mendapatkan hasil yang baik karena pengaruh lingkungannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tia Rahmawati. Pakai fungsi dan peran motivasi. Fungsi motivasi adalah mendorong manusia untuk berbuat atau sebagai penggerak atau motor dari setiap kegiatan yang ia kerjakan. Menentukan arah perbuatan dan tindakan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan atau menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi suatu tujuan. Mencapai kinerja atau pendorong usaha atau prestasi. Next. Lalu untuk peran motivasi dapat dijelaskan sebagai melalui interaksi dalam bentuk intensif dengan karyawan, pimpinan dapat memahami apa yang menjadi kebutuhan karyawan. Lalu yang kedua, sekelompok orang yang negatif dapat menjadi sekelompok orang yang tidak produktif atau bukan tim yang termotivasi. Yang ketiga, pimpinan perlu melihat, melatih, dan mendidik karyawan agar mereka memiliki sikap positif. Tujuan akhir untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Next, ada 5 teori motivasi, yaitu teori pertama adalah teori hierarki. Teori hierarki kebutuhan. Teori ini digagaskan pertama kali oleh Abraham Maslow pada tahun 1943 dan dikenal dengan teori piramida kebutuhan atau teori hierarki kebutuhan. Lalu yang kedua ada teori motivasi berprestasi. Teori ini dikemukakan oleh MC Celan yang menyatakan bahwa motivasi berbeda-beda sesuai dengan kekuatan kebutuhan seseorang akan prestasi. Yang ketiga, teori X dan Y. Douglas MC Gregor dengan teori motivasi yang menggabungkan teori internal dan teori eksternal yang merumuskan dua perbedaan dasar mengenai perilaku manusia. Lalu yang ketiga, teori motivasi Herzberg. Teori ini dikemukakan oleh Frederick Irving Herzberg pada tahun 1959 dan dikenal dengan teori dua faktor dan teori MH Motivation Hidden Factors. Lalu yang terakhir ada teori yang dikemukakan oleh Ceylon Paul Alderfer
yang dikenal dengan teori 3 faktor yang disingkat menjadi EIRG, Existence, Relation, and Growth. Baik, terima kasih. Sekian dari kami kelompok 5. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.